Jumpa kembali di MD The Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya butuh percaya Tuhan melalui firman-Nya sebelum alami, sadar, lakukan kesalahan setelah berada di dalam akhirat kekal. Dari kitab Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13 dan kitab Lukas pasal 16 ayat 14 sampai 31. Maksud dari tema tersebut teman-teman, kita butuh percaya Tuhan. Itu tidak bisa dengan cara lain apabila kita tidak mengerti akan firman Tuhan, teman. Jadi apa yang kita akan percaya gitu. Yang jelas firman Tuhan itu adalah ya Tuhan Allah yang akan kita percaya. Itu harus kita mengerti akan firman Tuhan, teman. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, ya kita ini akan terlambat teman, apabila kita sadar gitu, mengalami merasa bersalah apabila kita sudah ada di dalam akhirat, teman-teman. Jadi kayak cerita Nabi Abraham dengan Lazarus dengan orang kaya, teman. Orang kaya ini sudah terlambat sadar bahwa setelah dia meninggal dunia masuk ke dalam neraka gitu. Ya orang kaya itu baru sadar bahwa apa yang orang kaya lakukan ini salah gitu. Nah ini kan telat, teman-teman. Ya apabila kita bicara orang kaya ini sadar adanya di neraka gitu. Bagaimana orang kaya ini bisa berubah? Nabi Abraham katakan tidak mungkin ada perubahan apa-apa, teman-teman. Karena jarak dari neraka kepada surga kepada neraka itu ada jurang yang sangat dalam yang tidak bisa dilewati, teman-teman. Jadi yang sudah di dalam neraka ya tetap akan di dalam neraka, yang di dalam surga ya akan tetap di dalam surga. Nah orang kaya ini teman-teman seolah-olah menyesal gitu ya atas kesalahan yang dilakukan selama hidup di dunia itu, ya baru sadar setelah ya dia masuk ke dalam neraka. Nah ini kan terlambat, teman, karena kan tidak ada bisa perubahan apa-apa apabila kita sudah masuk ke dalam alam akhirat itu. Justru bagaimana caranya kita kalau mau menentukan kita di dalam neraka atau surga itu justru saat kita hidup di dunia ini, teman-teman. Ya selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih punya pilihan untuk bisa masuk neraka atau masuk surga gitu. Bahkan orang kaya ini katakan kepada Nabi Abraham gitu, bisa nggak minta bantuannya Lazarus untuk bisa turun ke dunia, memberi tahu gitu kepada saudara-saudara si orang kaya ini bahwa apa yang dilakukan oleh orang kaya tersebut salah gitu. Nah, Nabi Abraham katakan ya jangankan kalau kita mau percaya, sebenarnya kan ya kembali lagi Tuhan sudah beri kitab Taurat, sudah beri kitab nabi-nabi, sudah utus nabi-nabi gitu. Toh tidak orang dunia tidak percaya, teman-teman. Makanya tadi di temanya saya katakan bahwa butuh percaya Tuhan melalui firman-Nya sebelum ya alami, sadar, lakukan kesalahan setelah berada di dalam akhirat kekal. Jadi memang tidak ada cara lain, teman-teman. Yang disampaikan oleh nabi-nabi itu ya pasti firman-firman Tuhan Allah gitu. Ya Nabi Isa melalui Alkitab gitu yang menyampaikan kepada orang-orang Nasrani ya pasti perintah dan peraturan firman Tuhan Allah. Sebaliknya Nabi Muhammad juga sama, teman, menyampaikan perintah dan peraturan firman Allah kepada teman dan keluarga kita yang di Muslim gitu. Ya sama gitu, jadi perintah peraturan firman Tuhan Allah. Dan begitu pun untuk agama yang lain, teman-teman. Toh mereka sudah Tuhan atur gitu, kirim nabi kepada kita semua gitu, baik Nasrani, Muslim atau Konghucu atau Buddha atau yang lain-lain gitu. Jadi memang Tuhan sudah utus nabinya, teman-teman. Nah problemnya Nabi Abraham katakan kita menghargai nabi itu tidak gitu, yang menyampaikan perintah peraturan firman Tuhan ya berupa ya kembali lagi ya berupa firman-firman Tuhan Allah itu, teman-teman. Nah ini saya coba bacakan dulu saja, teman-teman, di dalam kitab Lukas. Coba teman-teman cari kitab Lukas pasal 16, teman-teman. Ayatnya 1 sampai 31, teman-teman. Untuk ayat 1 perikop pertamanya, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Itu perikopnya, judulnya itu. Dan Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu.
sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Tahu apa yang akan aku berbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada seorang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain. Sekarang juga 50 tempayan. Jadi bendahara ini karena tahu akan dipecat oleh tuannya teman-teman, maka dengan liciknya, dengan akalnya gitu ya, bagaimana supaya waktu nanti dipecat tuannya, dia bisa bekerja kepada si langganan tuannya. Nah akhirnya si bendahara itu berpikir memberikan potongan-potongan kepada pelanggan-pelanggan tuannya teman-teman. Jadi yang berhutang 100, ya akhirnya suruh bikin pengakuan hutang baru 50. Kenapa? Karena pada saat itu bendahara masih punya hak gitu ya untuk menentukan bahwa hutangnya si pelanggan tuannya itu berapa. Nah ini yang dilakukan oleh bendahara seperti itu teman-teman, sebagai orang licik di dunia gitu. Jadi jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain. Sekarang juga 50 tempayan. Jadi bendahara memberikan potongan kepada pelanggan tuannya teman. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara itu. Nah ini, jadi kalau ke pelanggan yang pertama diumpamakannya 100 itu suruh bikin 50 aja, dan di pelanggan tuan yang kedua yang berhutang 100 gandum itu suruh bikin 80 aja udah ngaku utangnya gitu. Jadi diberikan dispensasi oleh bendahara itu supaya bendahara bisa dibantu oleh si pelanggan tuannya waktu dipecat nanti teman-teman. Dia udah persiapkan begitu. Lalu tuannya itu memuji bendahara, bukan marah, malah tuannya memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah ini teman-teman, jadi kalau bicara, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon, berarti uang, harta benda gitu, yang Tuhan tahu bahwa itu tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah maksudnya kalaupun misalnya nanti satu saat kita sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, bahwa kita tidak bisa mencintai mamon, tidak bisa mencintai harta benda atau duniawi dibanding dengan Tuhan, tidak bisa, karena itu bertentangan. Nah waktu itu teman-teman kita bisa manfaatkan mamon, harta benda atau hal-hal duniawi kita ya untuk kepentingannya Tuhan teman-teman. Kepentingan Tuhan adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama setelah kita melakukan firman Tuhan gitu. Nah itu kepentingan kita akan mamon, akan duniawi, akan uang gitu ya, iya akan harta itu sebenarnya untuk itu teman-teman, bukan dipakai oleh seperti orang dunia pada umumnya atau orang yang berkeyakinan pada umumnya bahwa ya bagaimana mentargetkan hidup mencari sukses duniawi, bagaimana mencari kebahagiaan duniawi, dan juga bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawi. Itu orang duniawi, bahkan iblis rancangan kehendak kepada manusia itu seperti itu teman-teman. Tapi kalau kepada bagi Tuhan gitu ya, mamon itu akan menjadi alat saja teman, alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian yang di dunia sekuler atau di marketplace itu butuh dana teman-teman, itu harus ada dana. Nah ini mamon ini, harta benda ini, uang ini yang akan kita pakai teman-teman untuk bisa bermanfaat menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maksudnya gitu teman-teman. Nah ini kalau bicara ayat yang 10-nya,
perikopnya judulnya setia dalam perkara kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini coba teman-teman simak. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah ini kalau saya di dalam pengertian saya yang tadi teman-teman, apabila kita tidak mengenal-mengerti lebih dalam akan firman Tuhan gitu, ya waktu kita menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, di mana membutuhkan harta duniawi, mamon gitu ya, harta benda duniawi segala macam itu, ya bagaimana kita bisa menyerahkan harta kita kepada diri kita sendiri kalau kita tidak mengenal mengerti ya akan firman Tuhan tersebut teman-teman. Jadi memang kita butuh mengenal mengerti firman Tuhan dulu, baru kita tahu teman bahwa harta duniawi yang Tuhan tambahkan bagi kita itu fungsinya bukan untuk seperti orang dunia, tapi berfungsi menjadi alat Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan demi keselamatan sesama kita teman-teman. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah ini firman Tuhan ingatkan seperti itu teman-teman. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencobakan Nabi Isa. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal gitu. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan oleh suaminya, ia berbuat zina juga. Kalau cerita di ayat 19, cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin itu. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepada Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke masuk kelak ke dalam tempat pendirian ini. Nah ini kalau kita simak di ayatnya 28 teman-teman, berarti orang kaya ini sadar teman-teman, sadar tapi sudah di dalam
dunia kekekalan, sudah di dalam neraka gitu, sudah ada dalam akhirat yang kekal, yang nggak bisa apa-apa teman-teman. Jadi mestinya kan dia sadar itu kan ya waktu diperingatkan oleh Tuhan. Nah, diperingatkan oleh Tuhan itu ya mau nggak mau teman-teman, ya harus bisa mengikuti apa yang diperintahkan firman Tuhan. Itu kan peringatan Tuhan kan di situ teman-teman. Kalau kita tidak bisa percaya firman Tuhan, ya kita akhirnya bisa nasibnya seperti orang kaya yang sudah keburu meninggal, masuk neraka dan baru sadar teman, baru sadar di alam kekekalan gitu. Tetapi kata Abraham, ada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Nah, Abraham katakan, ya dari dulu juga yang namanya Tuhan Allah sudah ngirim nabi-nabi, ya udah memberikan hukum Taurat gitu. Ya tetap aja tuh ya orang-orang nggak mudah percaya. Ya kembali lagi, jadi intinya kalau kita nggak mau menyesal, sadar di alam kekekalan bahwa kita salah, ya kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus percaya Tuhan dengan cara taat dan percaya melakukan firman Tuhan. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dan jadi Nabi Abraham katakan, benarnya Tuhan sudah lengkap gitu, melengkapi manusia itu bagaimana untuk bisa mendapatkan keselamatan yang kekal di akhirat itu ya sudah, ya intinya dengan mengirimkan firman Tuhan teman ya. Kalau zamannya Nabi Musa berarti firman Tuhannya diucapkan, bahkan zaman Nabi Isa pun masih diucapkan teman. Tapi kalau sudah bicara eranya kita zaman sekarang, kita malah diuntungkan karena kita sudah mendapatkan kitab suci. Ya orang-orang Muslim sudah mendapatkan Al-Quran, orang-orang Nasrani sudah mendapatkan Alkitab, yang Konghucu, agama Konghucu sudah ada kitabnya dari Nabi Konghucu. Jadi dan agama lain juga sama teman. Jadi kita ini di era kita itu sudah lebih diuntungkan daripada era-era dalam kitab-kitab perjanjian lama itu sama sekali nggak ada teman, nggak ada guidance firman Tuhannya, yang ada cuma guidance dari Roh Tuhan. Tapi kalau zaman kita, era kita kan ada dua teman, ada firman Tuhan gitu dan ada juga Roh Tuhan yang dihidupkan. Ini yang mestinya ya kita bisa lebih memiliki kemungkinan sukses mendapatkan keselamatan akhirat itu ya di zamannya kita teman-teman. Mudah-mudahan teman bisa manfaatkan firman Tuhan dan Roh Tuhan di dalam kehidupan kita teman-teman. Ini saya sudah selesai bacakan teman-teman di kitab Lukas pasal 16 ayat 1-31. Dan saya coba masuk ke draft aja teman-teman. Siapa tahu bisa lebih jelas gitu penjelasannya gitu. Lukas pasal 16 ayat 1-9. Tuhan ajarkan tentang hal-hal duniawi berupa harta benda atau uang akan diperlukan dan berguna setelah kita mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan. Karena setelah kita lakukan firman, Tuhan rancang dan kendaki agar kita memberitakan firman melalui kesaksian hidup bersama Roh Tuhan dan dalam firman Tuhan di mana untuk hal ini membutuhkan hal-hal duniawi teman-teman. Jadi apabila kita sudah lebih mengenal, mengerti akan firman Tuhan teman-teman, kita sudah lebih dewasa rohani, kita akan tahu teman-teman bahwa Tuhan itu tidak cuma memerintahkan kita sebatas melakukan firman Tuhan untuk kita sendiri teman-teman. Tapi pada akhirnya setelah kita dewasa rohani, Tuhan kendaki dan rancangan kita memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita teman-teman, agar sesama kita bisa mendapatkan keselamatan seperti halnya kita gitu. Nah ini jadi homework ya, PR selanjutnya bagi kita yang sudah lebih dewasa rohani, tidak berhenti cuma melakukan firman Tuhan, tapi harus bisa bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan karena kita bukan mentor rohani, bukan rohaniawan teman-teman. Ya kita dengan jalan bersaksi teman-teman. Bersaksi hidup bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa. Ya kita cerita kebesaran-kebesaran Tuhan sehingga orang bisa mengandalkan Tuhan teman-teman. Orang bisa tetap mengandalkan Tuhan dengan caranya melakukan perintah dan firman Tuhan. Nah berarti itu tugas kita teman-teman. Tugas kita yang sudah dewasa rohani harusnya bisa memberikan kebenaran firman Tuhan dengan cara ya seperti itu. Ya bagaimana supaya sesama kita mau melakukan firman Tuhan.
Dan kalau bicara untuk kitanya teman-teman, ya jelas kita jadi akhirnya waktu memberikan kebenaran firman Tuhan butuh dana teman-teman. Nah dana ini kan kembali lagi, kalau tidak kita manfaatkan dana yang Tuhan berikan tambahan kepada hidup kita, seperti yang di kitab Matius pasal 6:33, cari dulu kebenaran Allah dan kebenarannya, dan baru Tuhan akan tambahan hal duniawi. Nah hal duniawi ini teman-teman, apabila kita dapat, bukan digunakan seperti apa yang digunakan oleh orang duniawi atau orang yang berkeyakinan gitu, tapi justru kita menggunakan tambahan hal duniawi ini yang berupa harta benda, yang berupa uang gitu, yaitu untuk kepentingan memberikan kebenaran firman Tuhan tadi teman-teman. Ini pengertian ini yang kita perlu dapatkan dulu teman-teman. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa kita ini tidak membutuhkan mamon, kita tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan harta benda. Kita membutuhkan, tapi untuk kepentingan memberikan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita sesuai dengan perintah peraturan ya firman Tuhan gitu teman-teman. Lukas pasal 16 ayat 10-12. Keberanian kita menggunakan uang kita sebagai alat Tuhan memberitakan firman Tuhan bagi sesama dibutuhkan pengenalan serta pengertian akan perintah dan peraturan serta janji-janji dan juga rancangan dan kehendak Tuhan, sehingga kita dapat setia dan jujur serahkan uang dan harta kita sendiri demi kehendak kita. Nah ini teman-teman coba tangkap nih, ini penting sekali di Lukas 16 ayat 10-12 itu. Jadi apabila kita sudah lebih dewasa rohani teman-teman, dan Tuhan sudah memberikan tambahan berkat duniawi kepada kita berupa harta benda dan uang, kita ini harus tahu gitu bahwa yang Tuhan tambahkan itu bukan untuk kepentingan kita melakukan hal-hal seperti orang dunia atau orang keyakinan, tapi tambahan ini yang hanya akan kita gunakan sebagai supporting gitu, pendukung ya bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung bumi teman-teman. Itu kalau tidak ada pengenalan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, jangan-jangan teman-teman, waktu Tuhan sudah berkati kita dengan berkat-berkat duniawi, jangan-jangan kita bukan melakukan seperti yang dirancang kehendaki Tuhan, yaitu bagaimana melewati hal-hal duniawi ini jadikan pendukung memberikan kebenaran firman Tuhan, malah kita jadi ke bawah seperti terseret teman-teman, tersesat lagi gitu seperti orang dunia yang begitu kita mendapatkan tambahan hal duniawi, malah kita berbalik lagi meninggalkan Tuhan dan berhidup seperti yang dilakukan oleh orang dunia. Nah ini kan jangan sampai terjadi begitu teman-teman. Justru kita butuh pengenalan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dengan maksud agar setelah Tuhan berikan tambahan hal duniawi, kita tidak berbalik untuk tersesat lagi seperti kita waktu awal itu sebagai orang dunia. Kan ini yang diingatkan di kitab Lukas pasal 16-10-12 itu, yaitu diingatkan bahwa apabila kita sudah mengerti lebih dalam akan firman Tuhan, maka kecenderungan kita akan tersesat menggunakan tambahan hal duniawi yang dari Tuhan itu tidak terjadi teman-teman. Kita jadi benar-benar jujur, setia, legowo gitu, yang menggunakan hal duniawi kita, harta duniawi kita yang ditambahkan Tuhan pada kita sebagai alat gitu untuk bisa memberikan kebenaran firman Tuhan. Kita butuh dana banyak teman-teman untuk memberikan kebenaran firman Tuhan itu ya kepada sesama kita, itu tidak sedikit teman-teman. Dan yang saya sering sharingkan itu kadang-kadang untuk bisa menarik orang-orang dunia itu, orang-orang berkeyakinan itu, salah satu cara itu bagaimana memberikan penghiburan berupa makan enak atau apa, itu butuh teman-teman. Yaitu alat gitu, alat bagaimana untuk memberitakan kebenaran itu butuh seperti itu. Dan itu kan ya butuh dana teman. Makanya saya sering katakan ada komunitas yang namanya Full Gospel dari komunitas pengusaha di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang mengadakan event-event memberitakan kebenaran firman Tuhan itu ya lewat kesaksian hidup pengusaha ke pengusaha teman-teman. Pengusaha ke keluarganya pengusaha, kalau perlu pengusaha ke kerabatnya pengusaha gitu. Jadi akhirnya banyak sekali teman-teman kita harus bersaksi gitu. Nah itu cara kita menjadi alat Tuhan bagi pengusaha itu ya salah satunya itu memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian ini teman. Dan ini butuh dana sekali lagi teman. Nah kalau kita tidak mendapatkan tambahan yang dari Tuhan, hal duniawi, hal mamon, hal uang, hal harta benda, nggak mudah teman.
Bahkan kadang-kadang kita juga butuh hal tahta, teman-teman. Ya, nama gitu, nama kita, nama besar kita. Kita butuh, teman-teman, untuk lebih mempermudah, untuk bisa menjadi alat mempermudah ya mau datangnya sesama kita mendengarkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita cerdik, teman-teman, seperti tadi cerita di bendahara yang cerdik itu gitu. Ya memang kita harus seperti itu, teman-teman. Bagaimana caranya kita untuk memberikan kebenaran firman Tuhan itu butuh cerdik gitu. Ya, yang dengan cerdik seperti ular gitu. Firman Tuhan ajarkan, tapi juga harus tulus seperti merpati. Nah, yang jelas, teman-teman, yang namanya hal duniawi itu kalau menurut saya, baik itu bentuknya harta atau tahta gitu, atau misalnya bisa memenuhi kebutuhan hal-hal duniawi, ya itu dibutuhkan, teman, dibutuhkan. Asal kita pengertian akan firman Tuhannya sudah lebih dalam, teman, sudah lebih dewasa rohani. Tapi kalau kita belum dewasa rohani, justru harta tahta dan pemenuhan nafsu duniawi ini ya malah jadi merusak kita, teman, membawa kita terjebak ke dalam rancangan dan kehendak iblis. Yaitu ya biar tidak melakukan firman Tuhan, jadi akhirnya mendapatkan kebinasan kekal di dalam neraka. Itu tujuan iblis kan itu, teman. Beda dengan tujuannya Tuhan Allah, bahwa ya bagaimana caranya kita bisa melakukan firman Tuhan ya untuk bisa masuk ke dalam yaitu keselamatan akhirat, mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana hidup di dalam surga gitu. Lukas pasal 16 ayat 13, menjadi alat Tuhan tidak dapat hidup antara dunia dan rohani, antara demi uang dan demi Tuhan. Selama kita masih hargai hal-hal duniawi yang berupa harta benda dan uang serta kenyamanan, maka kita tidak akan pernah mampu menjadi alat Tuhan. Yaitu kembali lagi sebelum kita dewasa rohani, teman-teman, rasanya susah setengah mati, teman, membedakan antara hal duniawi dan rohani. Cuman yang jelas itu tidak bisa dicampur, teman. Jadi makanya Tuhan petakan di dalam kitab Matius 6:33 itu, carilah dulu pribadi Tuhan dan firman Tuhannya, kebenaran akan firman Tuhannya, kebenaran hidupnya gitu. Nah, setelah itu Tuhan tidak was-was apabila menggelontorkan memberkati kita dengan hal-hal duniawi, teman-teman. Karena Tuhan tahu gitu bahwa kita ini butuh untuk hal-hal duniawi itu. Ya, kalau tujuannya benar loh. Kalau misalnya kebutuhan duniawi itu untuk kebutuhan yang tujuan yang tidak benar, maksudnya hidup hanya di dalam dunia yang fana ini kan malah menjebak, teman. Masuk kita bisa berujung kepada masuk ke dalam neraka yang kekal gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara sudah mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, dan kita sudah benar-benar sudah benar-benar dewasa rohani, kita tahu gitu bahwa yang namanya arti harta tahta dan kebutuhan duniawi itu bukan untuk di dunia ini, tapi dijadikan alat, yaitu ya kecerdikan seperti bendahara tadi, ya bagaimana mengundang ya sesama kita ya untuk mau mendengar ya kesaksian hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Sebenarnya ya itu, teman-teman. Jadi Tuhan tidak membenci harta tahta dan hal duniawi ya selama pemanfaatnya itu ya benar gitu. Lukas pasal 16 ayat 14-18. Saat kita menjadi alat Tuhan, ada kecenderungan kita minta dibenarkan, dikagumi manusia. Padahal apa yang dikagumi oleh manusia justru dibenci oleh Tuhan. Sejak firman Tuhan diberitakan dari awal, ada orang yang akan mengubah firman demi kepentingan dan tujuan diri sendiri. Nah ini, teman-teman, kadang-kadang kalau kita bicara menjadi alat Tuhan, teman-teman, kadang-kadang ada gangguan, teman-teman, gangguan dari pikiran pikiran, perasaan, kehendak kita, hikmatnya kita gitu. Ya itu kadang-kadang kita egois, teman-teman. Ya bagaimana pengen menggunakan Tuhan, bagaimana ingin menggunakan firman Tuhan demi kepentingan hikmatnya kita sendiri, demi kepentingan egonya kita sendiri. Nah ini yang mesti dihati-hati, teman-teman. Ini manusia itu punya kecenderungan seperti itu, teman-teman. Jadi kita benar-benar mesti full mengerti akan firman Tuhan dulu, baru, teman-teman, kita memberitakan firman Tuhan dengan cara benar. Tapi kalau kita tidak, yaitu ego kita itu kan ingin dikagumi, teman-teman, ya ingin dianggap benar, dan kadang-kadang ingin memanfaatkan, teman-teman, memanfaatkan hal-hal rohani untuk kepentingan duniawi kita. Banyak kok, teman-teman, orang yang melakukan seperti itu gitu. Kalau sampai ada mentor rohani atau rohaniawan atau pengusaha gitu, atau orang karir yang sukses
ya atau guru yang sukses, ya bisa saja kalau pengertian akan kebenaran firman Tuhan yang belum dalam dan belum mampu mengerti, ya akan begitu teman-teman, memanfaatkan hal-hal rohani untuk kepentingan duniawi. Nah ini yang kalau menurut saya dosanya minta ampun loh. Kalau memang kita pengen mencari kepentingan untuk dia duniawi, kalau menurut saya lebih baik jangan kaitkan urusan rohani gitu. Jangan mencari peluang bisnis gitu, peluang usaha, kesempatan mencari materi, ya menunggangi hal-hal rohani. Rasanya akan buruk sekali teman-teman. Ya dan mungkin dampaknya juga, dosanya juga akan berat sekali. Jadi kalau menurut saya sih, bagi teman-teman yang masih berpikir bahwa pengen hidup, pengen cari keuntungan duniawi dari cara-cara rohani, lebih baik ditinggalkan teman-teman. Ya lebih baik fokus ya bagaimana menjadi orang dunia dan orang berkeyakinan, mungkin lebih baik teman-teman, daripada seolah-olah menempatkan diri sebagai orang rohani tapi pola-polanya masih duniawi gitu. Itu dosanya double-double teman. Karena penghukuman Tuhan kan, Tuhan Maha Adil teman. Ya bagi orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan, ya hukumnya waktu menghadapi pengadilan Tuhan di dalam akhirat, ya hukumnya hukum firman Tuhan teman-teman. Tapi kalau bicara orang dunia dan orang berkeyakinan, mungkin loh masih ada excuse hukumnya itu, ya hukum-hukum yang berlaku di duniawi, di dunia itu atau di orang keyakinan itu. Tapi kalau orang yang sudah, ya orang keyakinan juga udah bahaya sekali teman-teman, karena sudah merasa bahwa dia sudah mengerti akan firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Nah ini yang hukumnya juga jadi dikhawatirkan akan lebih berat daripada hukumnya orang dunia gitu. Kalau cerita orang yang benar melakukan firman Tuhan kan hukumnya kan yang lebih ringan meskipun dihukum dengan hukum-hukum firman Tuhan, karena mereka melakukan firman Tuhan. Tapi kalau orang berkeyakinan kan tidak teman-teman, hanya sebagian kecil itu. Nah ini yang dikhawatirkan bisa tergelincir untuk mendapatkan ya hukuman, masuk ke dalam pembinaan kekal di dalam neraka. Makanya orang yang berkeyakinan kalau menurut saya yang paling gawat teman-teman, yang harus benar-benar buru-buru berbalik dan bertobat untuk benar-benar ya mesti bisa memilih teman-teman. Ya harus bisa memilih bahwa kalau memang mau ikut Tuhan ya harus all out gitu, melakukan mengenal mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, bukan cuma sekedar di pikiran perasaan kehendak sendiri saja tapi tidak melakukan, tidak mengenal, tidak mengerti gitu. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 26. Permasalahan di dunia ini tidak akan terlalu berarti jika kita bandingkan dengan saat kita berhadapan dengan kematian dunia di dunia ini, dan terlebih lagi jika kehidupan berhadapan dengan pengadilan gitu, berhadapan dengan kematian di akhirat nanti saat kita hadapi pengadilan Tuhan dan dihakimi serta dihukum dalam kematian kekal dalam neraka. Nah ini kalau kita perbandingkan teman-teman, masalah itu di dunia pasti ada teman-teman. Tapi kalau bicara dari sisi rohani, masalah di dunia tetap ada akhirnya teman-teman. Pengen masalah itu selesai tidak selesai, tetap waktu kita meninggal dunia itu berakhir teman-teman. Tapi yang firman Tuhan ingatkan bahwa masalah yang sebenarnya jadi benar-benar masalah adalah apabila kita bermasalah terhadap hal-hal yang sifatnya rohani gitu, hal-hal yang sifatnya ada di kekekalan nanti teman-teman. Ya contohnya yang tadi dilakukan oleh si orang kaya itu teman-teman. Waktu orang kaya melakukan dosa di dunia ini kan akan berakhir waktu dia meninggal dunia gitu. Ya sudah selesai teman. Tapi kan masalah di dunianya selesai gitu. Tapi apabila si orang kaya ini masuk ke dalam penghakiman, penghukuman, pengadilan di dalam akhirat gitu, ya itu kan akan masuknya si orang kaya ini cenderung akan masuk ke dalam neraka yang kekal. Waktu masuk ke dalam neraka yang kekal teman, masalah itu tidak pernah bisa berakhir teman, karena balik lagi masalahnya pun menjadi kekal gitu. Kalau masalah sebesar apapun di dunia karena fana dunianya, masalah itu akan berakhir karena fana teman.
karena sementara. Tapi kalau masalah apapun juga masuk ke dalam ke alam kekal gitu, masalah itu tidak pernah berakhir teman. Masalah kecil ya tidak akan pernah berakhir, sedang besar pun tidak pernah berakhir. Nah ini yang jangan sampai seperti orang kaya yang baru sadar, baru nyesal bahwa setelah masuk ke dalam neraka baru sadar, baru menyesal bahwa aduh kok saya baru tahunya sekarang itu ya, telat ya, karena sudah ada di dalam neraka. Sedangkan di neraka itu ya tidak pernah bisa ada perubahan apa-apa gitu ya. Bagaimana yang di neraka ya tetap ada di dalam neraka, tidak bisa pindah ke surga. Sebaliknya di dalam surga pun teman-teman ya tidak bisa pindah ke dalam neraka gitu. Jadi memang sudah ada batas yang tidak bisa bedakan gitu. Nah kalau sampai kita, orang kaya kan sempat minta tuh kepada Nabi Abraham supaya bisa dibangkitkan Lazarus untuk memberikan ini. Nah, Nabi Abraham katakan ya dari dulu juga Tuhan Allah sudah siapkan nabi-nabi gitu ya untuk bisa mengingatkan umatnya gitu. Tapi dalam prakteknya nggak mudah orang percaya tuh gitu. Nah ini yang mesti kita sadar bahwa jangan sampai nanti kita nyesal itu seperti orang kaya ini teman-teman, menyesal setelah ada di alam kekal gitu, di akhirat kekal ya. Ini percuma teman, nggak bisa akan sembuh gitu. Lukas pasal 16 ayat 27 sampai 31. Butuh percaya Tuhan melalui firman-Nya dari saat hidup sekarang, karena akan terlambat jika ada kesadaran kesalahan setelah kita ada dalam akhirat. Masalah dunia hanya fana dan sementara serta akan berakhir. Bahkan masalah dunia akan membuat kita jadi semakin dewasa rohani teman-teman. Nah ini tadi seperti cerita orang kaya tadi, ya kalau kita mau sadar, ya sadarnya mesti dari sekarang teman-teman. Jangan sadar setelah kita meninggal dunia, karena setelah meninggal dunia kita akan bertemu dengan alam akhirat yang kekal yang tidak bisa berubah teman-teman. Jadi kalau kita sudah melakukan salah dari kehidupan kita di dunia ini, ya akan berujung kebinasaan kekal dalam neraka teman-teman. Tapi kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan dari dunia ini, ya kita akan berujung pada keselamatan kekal. Nah ini kan tergantung kitanya teman-teman. Ya kita mau menentukan hidup kita ini kemana gitu, dari sekarang loh teman-teman. Bukan seperti orang kaya tadi yang udah terlambat, ya setelah masuk neraka baru sadar gitu. Ya udah nggak bisa. Jadi sebelum kita meninggal dunia, ya kita buruan gitu untuk bisa menentukan kita ini mau hidup di pilihan yang mana gitu ya. Kalau kita pengen seperti yang Tuhan rancang kehendaki, ya kita harus bisa mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Tapi apabila kita tidak menghendaki apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, ya berarti kita nggak perlu lakukan itu ya. Kita akan berbalik masuk ke dalam rancangan kehendak iblis, ya masuk ke dalam neraka, ya kebinasan yang kekal gitu teman. Nah ini mesti dihati-hati sekali teman-teman. Nah, di sini dikatakan gitu, justru seharusnya permasalahan-permasalahan yang timbul ini teman-teman di dunia ini tidak seberat permasalahan yang akan timbul apabila kita menghadapi penghukuman nanti teman-teman. Ya, penghakiman, penghukuman dan penghambilan di akhirat itu gitu. Karena kembali karena kekal tadi. Sedangkan masalah yang timbul di dunia ini seberapa berat pun masalah tetap akan berakhir teman. Karena kita akan meninggal dunia, itu akan meninggalkan dunia yang fana ini gitu. Nah tapi kalau dikekalkan kan nggak bisa. Jadi seperti orang kaya yang meninggal tadi, ya dia akan mendapatkan hukum yang tidak akan pernah berhenti di neraka teman. Tapi kalau bicara orang kaya itu waktu masih hidup dan meninggal di dunia kan berhenti teman-teman. Masalahnya berhenti gitu. Karena ya balik lagi, dunia itu fana, dunia itu sementara, dan dunia itu tidak kekal. Jadi berhenti masalahnya gitu. Tapi begitu masuk ke dalam ke akhirat kekal, si orang kaya itu akan mendapatkan hukuman yang tidak pernah akan berhenti. Masalahnya baru timbul. Masalahnya karena tidak bisa berhenti gitu. Tidak ada jeda untuk berhenti karena masuk ke dalam kekekalan tadi teman-teman. Nah proses-proses permasalahan yang timbul di dunia ini justru kalau dari sisi positifnya itu malah menguntungkan teman-teman, karena bisa menjadi satu batu asahan bagaimana untuk kita lebih dewasa rohani teman. Tanpa ada permasalahan kita sulit teman-teman untuk bisa lebih dalam mengenal akan firman Tuhan. Itu nggak mungkin, harus ada permasalahan. Permasalahan itu bisa menyebabkan kita jadi lebih mampu mengerti akan firman Tuhan gitu. Yang namanya permasalahan itu bisa lebih membuat kita berani melakukan firman Tuhan gitu.
permasalahan ini bisa menyebabkan kita lebih dewasa rohani, teman-teman. Sehingga yang tadi salah satunya, setelah kita diberkati dalam hal duniawi, ya kita tidak berbalik lagi menjadi orang dunia, teman-teman. Tapi kita akan mempergunakan berkat duniawi yang Tuhan tambahkan itu ya untuk kepentingan Tuhan lagi, bukan untuk kepentingan kita di dunia, teman-teman. Tapi untuk kepentingan Tuhan, ya kita menjadi alat Tuhan menyelamatkan sesama kita, teman-teman. Itu pengenalan, pengertian itu, kedewasaan rohani itu kita butuhkan untuk ini, teman-teman. Jadi kembali lagi, ya teman-teman nggak usah takut kalau kita menghadapi permasalahan di dunia ini. Ya justru harusnya kita malah bersyukur kali. Ya kalau kita sudah dewasa rohani, kita akan berpikir dengan pola begitu, teman-teman. Semakin besar permasalahan yang timbul di dunia ini gitu, ya akan semakin dalam kita mengenal firman Tuhan, akan semakin mampu kita mengerti firman Tuhan, dan akan semakin berani kita melakukan firman Tuhan. Permasalahannya kalau kecil, teman, kita makin gak berani, teman-teman. Kita makin takut melakukan firman Tuhan, kita makin tidak mengerti akan firman Tuhan, dan kita tidak dalam mengenal firman Tuhan. Kita dangkal sekali pengenalan akan firman Tuhan. Jadi permasalahan itu jangan dikhawatirkan. Tuhan ingatkan, firman Tuhan katakan bahwa permasalahan yang ditakutkan itu adalah permasalahan, masalah-masalah apabila timbul di alam akhirat nanti, teman. Itu yang bahaya sekali. Nah, bagi saya, teman-teman, sebagai pengusaha, teman, pengalaman saya, ya apa ya, kalau pengusaha itu kan mungkin hampir sama karakter kerja hidupnya gitu, teman. Karakter kerja, pola pikir, pola kerjanya dengan orang karir, teman. Jadi pengusaha itu kalau saya kelompokkan itu mirip-mirip dengan orang karir, mirip-mirip dengan buruh yang sifatnya itu bekerja menghasilkan uang, teman-teman. Itu ya sama gitu. Nah, problem yang ditimbul dari pengusaha atau orang karir atau buruh ini, kalau menurut pengertian saya itu ada 3, teman-teman. 3 yang kita paling khawatirkan gitu. Jadi yang pertama itu ya urusan apa ya, karena kita pengusaha, karena kita orang karir, karena kita buruh gitu ya. Apabila usaha kita, karir kita, kerjaan kita tidak ada, teman-teman, tidak berhasil, itu ujung-ujungnya kita khawatir sekali, teman-teman. Khawatir mengalami kebangkrutan, teman-teman. Kebangkrutan usaha gitu ya. Misalnya kebangkrutan dalam hal karir, dalam arti kata di PHK, akhirnya nganggur, jadi pengangguran. Begitupun buruh, teman-teman. Tidak ada usaha apa-apa, jadi akhirnya nganggur juga. Ya akhirnya tidak mendapatkan income apa-apa. Nah, itu yang dikhawatirkan dari sisi pengusaha karir dan buruh itu, salah satunya itu, teman-teman. Ya, berkesinambungannya tentang usaha ini gitu. Apabila usaha ini berhenti, ya takut sekali pengusaha takut bangkrut, ya namanya orang karir dan orang buruh takut di PHK, nggak ada pekerjaannya. Nah, itu takut sekali, teman. Itu menjadi merupakan ketakutan yang pertama gitu. Nah, ketakutan yang pertama ini, teman-teman, bisa berdampak kepada ketakutan kedua, karena memang si pengusaha ini atau orang karir atau buruh ini tidak mendapatkan kecukupan materi duniawinya gitu. Nah, ini biasanya mulai, teman-teman, terjadi konflik-konflik dengan keluarganya gitu. Ya, jadi bagaimana kebutuhan anak-anaknya nggak tercukupi, bagaimana keluarganya nggak, ayah ibu, mertua, laki, perempuan sudah tidak bisa kita bantu. Ya, masalah istri juga kebutuhan masak ini nggak bisa terpenuhi. Jadi mulai timbul masalah, teman, gara-gara duniawi gitu dalam hal-hal penghasilan sebagai pengusaha orang karir dan buruh ini tidak ada. Ya, timbulnya begitu dampaknya, teman. Waktu timbul dampak seperti itu, ya akhirnya mulai kocar-kacir, teman. Hubungan kita dengan orang tua kita dan mertua kita jadi longgar karena kita malu hati untuk ketemu. Hubungan dengan anak-anak juga jadi anak-anak setengah frustasi. Apa yang mereka minta tidak bisa kita penuhin. Kebutuhan yang positif pun tidak kita penuhin. Kalau kebutuhan negatif ceritanya masih mending dah, kita nggak penuhin, nggak problem gitu. Kalau kebutuhan positif kayak untuk sekolah, untuk beli buku, beli seragam, beli itu nggak bisa terpenuhi, itu juga jadi bikin anak-anak kacau, teman. Nah, kalau untuk istri itu kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari, untuk makannya keluarganya, untuk kebutuhan ini itu, nah akhirnya timbul, teman-teman ya. Waktu timbul masalah problem yang utama dengan hal hasil usaha gitu, ya bisa terbawa ke urusan, bisa ribut keluarganya, teman-teman. Ribut, bahkan bisa timbul perselisihan berujung
bisa perceraian loh teman-teman. Jadi yang pertama, pengusaha orang karir dan buruh itu takut sekali bankrupt gitu kan, bangkrut usahanya gitu, tidak menghasilkan gitu, baik usaha karir dan buruhnya. Ya, kedua itu ya dampak dari bankrupt ini bisa berlanjut ke soal keharmonisan keluarga, bahkan bisa berujung perceraian teman-teman. Ini banyak teman, banyak sekali orang-orang kalau dalam krisis ekonomi akhirnya perceraian itu jadi timbul teman. Timbul karena si istri merasa nggak bisa dinafkahi sama suaminya kok, jadi akhirnya timbul. Ya apa bedanya dengan mereka sendiri saja berjuang sendiri, bahkan mungkin kalau yang berpikirnya nggak panjang, si istri berpikir siapa tahu ada yang melamar menikahi lagi yang lebih baik. Terutama orang-orang yang tidak berpendidikan, pola pikirnya seperti itu, sesimpel itu gitu. Jadi satu dampak kebangkrutan usaha itu gitu ya akan berdampak juga ke keharmonisan keluarga yang berujung kepada perceraian teman-teman. Nah ini tidak berhenti teman-teman. Kalau problem ini tidak selesai, poin satu soal kebangkrutan nggak bisa tersolusi, yang kedua yang namanya perceraian tidak dapat terhindari gitu. Nah biasanya timbul yang ketiga teman. Yang ketiga ini biasanya urusan karena stres gitu, mikirin yang poin satu yang urusan kebangkrutan, stres juga mikirin perceraian yang poin dua. Nah ini timbul sakit teman-teman. Karena stres ini timbul sakit. Nah waktu sakit ini teman-teman, kalau tidak buru-buru bisa sembuh, ya berujung kepada kematian teman-teman. Jadi apa ya, ya ini memang kaitannya begitu teman-teman. Jadi kalau setat dari pengusaha orang karir dan buruh itu tidak mendapatkan satu hal yang kelancaran usaha gitu ya dalam hal income-nya, malah menimbulkan soal kebangkrutan, kehilangan income-nya gitu. Nah ini pengusaha ini ya akan setengah mati teman-teman. Ya itu yang tadi menimbulkan ekses ke dampak yang kedua. Nah dampak dua itu ya bicara keharmonisan keluarga gitu. Ya dari mulai orang tua, mertua, ke anak-anak, bahkan ke pasangan sendiri teman, ke istrinya. Nah ujung-ujungnya dikhawatirkan teman-teman apabila tidak dewasa rohani, ujung-ujungnya itu ya permasalahan ini membawa ke perceraian gitu teman. Nah gara-gara poin satu, kekurangan uang ya karena usaha tidak jalan, bankrupt gitu ya, dan juga karena tidak ada harmonisan keluarga sehingga timbul perceraian yang tadi dikatakan, timbulnya jadi sakit. Nah waktu sakit itu yang menyebabkan ada kemungkinan lebih mudah jadi mengalami kematian teman-teman. Ini yang tiga hal yang kalau menurut saya sebagai pengusaha itu khawatirkan, takutkan itu teman-teman. Ya baik soal dari cerita kelancaran usaha berujung ke bangkrutan usaha, ya keharmonisan keluarga sampai berujung ke perceraian keluarga, ya dari mulai awal sakit-sakitan berujung kepada kematian. Tiga hal ini yang benar-benar dikhawatirkan oleh si pengusaha teman-teman. Makanya balik lagi, kalau pengusaha itu sudah mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, lebih percaya, lebih taat, lebih mengasihi Tuhan gitu, ya seharusnya permasalahan ini tidak dijadikan satu topik yang utama teman-teman. Yang tadi dikatakan, karena permasalahan di dunia ini ya kategorinya kategori sementara fana gitu, dan ada akhirnya teman-teman. Bahkan Tuhan bisa jadikan permasalahan ini menjadi alat mendewasakan rohani kita, ya malah mengangkat kita teman. Lewat permasalahan ini Tuhan bisa mengangkat hidup kita lebih berani gitu melakukan firman Tuhan, lebih dalam mengerti mengenal firman Tuhan, dan lebih mampu mengerti firman Tuhan. Nah kalau sampai seperti ini teman, akhirnya ya kita bisa benar-benar lebih berhasil ya dalam hidup rohani kita di dunia ini teman-teman. Waktu kita berhasil hidup secara rohani di dunia ini gitu, ya kita akan menuai hasil rohaninya, yaitu di posisi yang lebih tinggi di dalam surga. Tidak hanya rata-rata warga surga aja, bisa menjadi timnya Tuhan di dalam surga teman-teman. Tidak hanya menjadi warga surga aja, bahkan bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Tidak hanya menjadi warga surga yang jelata saja.
Maksudnya gitu teman-teman. Jadi kembali lagi pagi ini saya coba pertajam gitu, bahwa butuh percaya Tuhan melalui firman-Nya teman-teman. Tidak bisa tidak, harus melalui firman-Nya dulu gitu. Jangan sampai kayak orang kaya yang menyesal tadi. Jadi butuh percaya Tuhan melalui firman-Nya sebelum alami, sadar, lakukan kesalahan seperti orang kaya tadi, setelah berada di dalam akhirat kekal, di dalam neraka teman-teman. Nah ini kan bahaya sekali teman. Jadi sekali lagi kita butuh percaya Tuhan itu melalui firman yang Tuhan sudah perintah lakukan dalam firman-Nya itu teman. Oke teman-teman, see you, bye bye.